Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya YouTube channel Al-Zain Official. Ini pola gamis Arab atau jubah Arab teman-teman. Nah, jadi sebelum saya buatkan polanya nanti, yang ini saya jelaskan dulu teman-teman ya di bagian sini. Nah, jadi untuk di bagian kancing ini nanti teman-teman saya tidak videokan di pembuatan polanya, karena ini teman-teman bisa buat sesuai keinginan lah, minimal 30 cm. Nah, jadi di sini untuk lipatan kancingnya, untuk selisih kancing di sini untuk panjang 30 cm, bisa dicatat saja teman-teman ya, 30 cm. Untuk lebar kantongnya seperti biasa 12 cm atau 11 teman-teman ya. Jadi untuk sekali lagi untuk selisih kancing panjangnya 30 cm sampai ke sini teman-teman, sampai ke sini. Untuk lebar lipatannya ini selisihnya ini 3 cm atau 4 cm juga bisa teman-teman. Terus untuk kantung samping ini teman-teman, di sini seperti kantong, cara membuatnya seperti kantong celana teman-teman ya, sako bobok bibir 2 ini. Nah, jadi sako bobok bibir 2. Jadi ini untuk gamis atau jubah ini panjangnya 15 cm teman-teman. Dari sini turun 4 cm, dari atas sini turun 4 cm, kantongnya panjangnya 15 cm teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, nanti saya buatkan polanya. Untuk bagian kantong sama selisih kancing, panjang kancingnya saya tidak buatkan nanti di situ. Saya membuatkan polanya saja karena mempersingkat waktu, itu pun waktunya lama teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi untuk penampakan polanya seperti ini. Nah, jadi ini pola sampingnya teman-teman, jadi dilipat dua begini, jadi depan dan belakang dia teman-teman, seperti ini. Nanti di akhir video lah saya videokan bagian, saya satukan lah ini pola yang pecah ini, saya satukan agar berbentuk menjadi jubah Arab atau gamis teman-teman ya. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya, cara membuat pola gamis Arab atau jubah Arab teman-teman. Bisa dibilang jubah Harmain teman-teman ya. Langsung saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman, YouTube channel Al-Zain Official. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial cara membuat pola jubah Arab teman-teman. Nah, jadi kemarin banyak teman-teman yang minta bikinkan jubah Arab. Jadi di sini saya bikinkan, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan juga dimengerti teman-teman. Jadi sebelum kita membuatkan videonya teman-teman, sebelum membuatkan tutorialnya ini, kita harus tahu dulu ukurannya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk ukuran masuk kategori ukuran M teman-teman. Nah, jadi di sini saya beritahukan ukurannya. Untuk panjang jubah 133, untuk lebar bahu 44, untuk panjang lengan 60, untuk lingkar lengan separuhnya 15 yaitu 30. Nah, lingkar dada 104 dan lingkar pinggang 100, lingkar bawah 136. Nah, jadi di sini kenapa nggak ada lingkar pinggul? Karena dia dari pinggang langsung membesar ke bawah teman-teman. Jadi dia nggak pakai pinggul, jadi dia ngikutin nanti teman-teman. Jadi langsung saja simak videonya teman-teman ya, cara membuat pola jubah Arab. Di sini yang pertama saya menggunakan alat spidol dengan penggaris kecil teman-teman. Nah, dan juga dengan pengukur skala. Nah, jadi agar menghemat ruangan teman-teman, jadi bisa kebuat kamera semuanya, karena untuk jubah itu modelnya panjang teman-teman sampai bawah mata kaki. Jadi saya tutorialkan dengan mistar skala. Nanti kalau teman-teman mau tutorialkan dengan meteran yang itu apa yang biasa kita pakai, bisa nanti teman-teman. Ini sama aja, cuman ini yang agak perkecil. Nah, jadi tahap selanjutnya teman-teman, langsung saja
di sini sudah saya buat garis atas dan bawah. Ini panjang jubahnya teman-teman ya, panjang jubahnya. Jadi langsung saja kita buatkan polanya. Nah, ini sudah panjangnya. Terus tahap selanjutnya kita ngambil ukuran turun bahunya teman-teman. Sama seperti biasa, kalau ukuran M itu dia turun bahunya 4,5. Nah, jadi kita ambil di angka 4,5 teman-teman ya. Nah, tapi sebelum saya membuatkan ini teman-teman, ini harus tahu ini untuk seperempat, maksudnya seperempat pola teman-teman ya. Untuk karton yang saya sediakan ini seperempat pola. Jadi kalau dia dibuka nanti teman-teman, dia jadi separuhnya pola. Nah, jadi ini anggap ini kain yang sudah dilipat teman-teman, seperti itu ya. Langsung saja kita terus ke tahap selanjutnya, yaitu turun bahu. Turun bahunya 4,5 teman-teman, 4,5 di sini. Nah, seperti ini. Sekarang kita garis lurus. Terus tahap selanjutnya cari turun kerukan lengan. Ini dia tidak pakai kerukan, cuman turun lengan teman-teman. Jadi turun lengannya di sini separuh, dengan cara lebar bahu dibagi dua teman-teman. Jadi lebar bahunya 44, kita bagi dua, jadi turun lengannya di sini 22. Jadi kita garis di sini 22. Terus kita ambil garis turun pinggang. Nah, jadi di sini turun pinggangnya kalau sama seperti biasa ya, untuk kayak seperti kemeja 18 teman-teman. 18 atau 17. Jadi saya di sini ambil 18 ya. Turun 18 di sini jatuhnya. Nah, sekarang kita garis lurus. Terus tahap selanjutnya kita cari ukuran kerukan teman-teman, kerukan kerah. Jadi di sini kerukan kerahnya dia beda sama kemeja. Jadi kemeja lebih banyak ke samping, kalau jenis gamis koko itu lebih banyak ke bawah ya teman-teman ya. Jadi untuk ukuran kerahnya di sini teman-teman, ke sampingnya itu ada 7 cm teman-teman. Untuk ke samping 7 cm. Untuk ke bawah 8 cm teman-teman. Seperti ini. Sekarang kita cari lebar bahu teman-teman ya. Tadi lebar bahunya 44, kita bagi 2 menjadi 22. Terus kita garis di sini di angka 22. Nah, sekarang kita bentukkan bahunya teman-teman, kita hubungkan titiknya di sini seperti ini. Nah, sekarang kita cari sikunya seperti biasa untuk kerungan kerah teman-teman. Jadi dari titik ini kita sikukan seperti ini. Setelah kita ambil siku seperti ini, dari titik ini kita garis seperti biasa teman-teman, seperti ini. Nah, terus kita buatkan kerungannya seperti ini. Nah, terus tahap selanjutnya kita mencari lingkar dada. Nah, jadi di sini lingkar dada teman-teman ada rumusnya teman-teman ya. Untuk lingkar dada di sini 104. Di sini sudah saya sediakan rumusnya. 104 kita bagi 4 mendapat 26 ya. 26. Terus kita kurang 8 jadi 18. Nah, kenapa jadi dikurang 18? Karena dia nanti sambungan samping teman-teman. Karena jubah Arab itu ada sambungan di bagian sampingnya teman-teman. Jadi langsung saja kita masukin sini 18, sama di bagian pinggangnya juga 18. Nanti untuk bentuknya itu di bagian sambungannya kita kurangin 1 cm teman-teman. Kita ambil di angka 18. Nah, sudah dapat titiknya teman-teman. Sudah dapat titiknya, terus kita ukur lebar bawahnya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk lebar bawah ini tadi tambah teman-teman ya. Di lebar bawah ini kelilingnya 136, kita bagi 4 menjadi 34. Jadi kita bagi 2 lagi menjadi 17 teman-teman ya.
17 kita tambahkan 3 cm, berarti 20 cm. Nah nanti untuk di bagian sambungannya lebih kecil daripada di pola depannya sini teman-teman, jadi dia sambung nanti akan tahulah teman-teman. Jadi kita ambil di angka 20 cm. Nah sekarang selanjutnya kita hubungkan teman-teman titik yang ini sama yang ini ya. Jadi kita hubungkan dulu dari bahu, hubungkan ke lingkar dada teman-teman, jadi seperti ini. Nah garis seperti ini hubungkan, terus kita pakai garis lurus. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini pola belum termasuk kampuh teman-teman ya. Nanti saya kasihkan, nanti teman-teman bisa bikin sendiri di rumah, tambahkan kampuh. Nah saya kasih tahu ke teman-teman dulu, untuk kampuh lipatan di paling bawah ini untuk jubah biasanya 10 cm teman-teman lipatan. Jadi nanti kalau dilipat hasil bersihnya 8 cm ya. Sampai sini teman-teman jelaskan. Jadi ini sudah selesai teman-teman, tapi untuk bagian depan tengahnya sudah selesai. Kita lanjut ke bagian pola sampingnya teman-teman ya. Kita potong dulu ini, terus lanjut ke bagian pola sampingnya. Ini sudah saya potong, terus kita lanjut ke pola bagian samping teman-teman. Nah jadi tahap selanjutnya kita membuat pola sampingnya teman-teman. Nah jadi di sini pola sampingnya saya lipat dua seperti ini, nanti dia akan jadi depan dan belakang. Jadi pola sampingnya ini jadi depan dan belakang teman-teman. Jadi untuk belakangnya tadi nanti tidak bikin lagi, karena dia langsung lipat seperti ini. Dia tidak dijahit samping, dia langsung dijahit tengah nanti teman-teman kalau dijahit. Jadi terus tahap selanjutnya kita ambil dulu panjang teman-teman. Jadi sambungannya nanti di bagian sini teman-teman. Nah di bagian lingkar pinggang. Jadi kita tahap selanjutnya kita ukur dulu panjang dari lingkar pinggang ke bawah berapa. Kita ukur 70 ditambah 25. Jadi kita ketemu di angka 95 teman-teman. Jadi kita ketemu di angka 95. Sebelum kita ukur panjangnya, kita garis lurus dulu seperti ini, terus kita turunkan penggaris sekitar 1 cm. Nah ini fungsinya agar nanti saat dipakai dia tidak keturun kayak seperti ini teman-teman. Jadi kita cari di angka 95 untuk panjangnya. Panjang dari garis ini teman-teman ya, dari garis yang miringnya ini. Ini jatuhnya di sini teman-teman. Ini saya ingatkan sekali lagi, ini belum masuk kampuh ya. Terus tahap selanjutnya kita mencari ukuran lingkar pinggangnya teman-teman. Nah di lingkar pinggang di sini teman-teman ya, kita ambil dari lingkar pinggang. Kita ukur lingkar pinggangnya teman-teman. Sini lingkar pinggangnya tadi ada 100. Nah jadi 100 itu dibagi 4 dapat 25 teman-teman, dikurang 8. Nah jadi 104 tadi kita lingkar dada tadi teman-teman 104. Sini kan tidak ada lingkar pinggang, jadi 104 kita patokannya lingkar dada. 104 kita bagi 4, 26 dikurang 8 jadi 18 teman-teman. Nah jadi untuk bagian lingkar pinggang ini teman-teman kurangnya 8 cm. Nah jadi karena dia 100 jadi kita kurangin 7 teman-teman ya. Untuk lingkar pinggangnya dikurangin 7 cm. Nah jadi cara mengukurnya seperti ini. Karena di bagian pola pinggang ini jadi dikurangin 7 itu dia berbentuk teman-teman nanti.
Jadi kita ambil dari pola depan dulu di bagian pinggang di angka 18 seperti ini, terus kita naikkan ke sini di angka 18 sampai ketemu di angka 25. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, jatuhnya di 14. Jadi di sini teman-teman. Nanti hasil bersihnya ini juga belum masuk kampuh teman-teman, semuanya pokoknya belum masuk kampuh. Nah, sekarang lingkar bawahnya teman-teman. Tadi lingkar bawahnya 136 kita bagi 4 dapat 34 teman-teman ya. Kita bagi 2 dapatnya 17 dan ditambah 3 menjadi 20. Nah, jadi kita ukur di sini di angka 20 untuk bagian pola depan. Nah, jadi untuk kelilingnya lingkar bawah ini kan 136 kita bagi 2 menjadi 34. Nah, jadi separuhnya nanti 34 teman-teman. Jadi kita diambil angka 20 di sini. 20 kita tarik di angka 20 menjadi 34 sampai ketemu angka 34 teman-teman. Nah, jadi ketemunya di sini teman-teman, sini angka 20. Nah, seperti ini. Sekarang kita garis seperti ini teman-teman, kita hubungkan titiknya. Mudah-mudahan sampai di sini mengerti teman-teman. Kalau tidak mengerti nanti tanya aja di kolom komentar, insyaallah pasti saya akan jawab. Nah, sekarang bagian pola samping sudah ketemu teman-teman. Jadi kita bikin lagi di bagian sambungannya di bagian sini teman-teman ya. Nanti kita potong dulu ini, baru kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah teman-teman, ini sudah selesai pola sampingnya. Terus kita lanjut ke pola samping bagian atasnya sini teman-teman. Di sini juga sambung. Nah, jadi hasilnya nanti seperti ini teman-teman. Jadi yang ini kita potong tadi, yang ini lipatan tadi kita pasang seperti ini nanti kalau dijahit teman-teman. Nah, ini sudah ketemu seperti ini. Nah, ini sudah ketemu teman-teman ya untuk bagian pola sampingnya seperti ini. Nah, terus selanjutnya kita buat ini, salah potong saya kayaknya. Ini harus sama. Ini harus sama sebenarnya. Ya, salah potong saya. Ini harus sama. Nah, seperti ini teman-teman. Kan sebelum kita lanjut ke pola belakang dan pola lengan, jadi kita harus lanjut ke sini dulu teman-teman untuk bagian sambungan sampingnya ya. Selanjutnya kita lanjut ke bagian pola samping. Nah, kita lanjut. Ini sudah saya sediakan kertas 2 lapis teman-teman. Nah, ini 2 lapis ini nanti hasilnya jadi pola depan dan belakang teman-teman ya. Jadi caranya seperti ini, kita garis lurus dulu di bagian samping garis lurus, di bagian atasnya juga kita garis lurus seperti ini. Kita naikkan 1 cm teman-teman, seperti ini, naikkan 1 cm. Nah, seperti ini, mudah-mudahan jelas teman-teman ya. Terus kita tadi sebelumnya saya bilang teman-teman ya, dari lingkar dada turun ke lingkar pinggang itu seperti biasa 18. Nah, jadi kita ukur yang ini untuk sambungannya. Jadi untuk sambungannya kita turun juga 18 teman-teman. Kita cari dulu, kita ukur dulu dari di sini, dari garis ini kita ukur angka 18 seperti ini. Dari sini kita ukur juga dari garis atas ya, yang dinaikin tadi 1 cm 18.
seperti ini. Nah, jadi di sini caranya. Nah, jadi bagian pinggang tadi sama seperti ini, dikurang 7, padahal kurangnya 8 teman-teman. Dari lingkar dada ke bawah tadi kurangnya 8 karena dia berbentuk di bagian lingkar pinggangnya, jadi kita kurang 7 teman-teman. Kalau kita kurang 8 juga berarti dia rata nanti teman-teman. Jadi kita bagian pinggangnya kurang 7, bagian lingkar dadanya kurang 8. Nah, jadi yang dikurang 8 dan 7 tadi teman-teman kita ambil ke sini teman-teman. Nah, jadi kita ambil di angka 8 cm. Dari garis ini ke sini 7 cm teman-teman. Jadi kita penggaris pakai garis lengkung agar dia berbentuk bagian lingkar pinggangnya teman-teman. Nah, sekarang kita potong. Ini sekali lagi saya ingatkan, ini belum masuk kampuh teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi yang ini depan, yang ini belakang teman-teman ya. Nah, jadi nanti kalau teman-teman mau nambah kampuhnya, ini nah, di bagian sini tambah kampuh, di sini tambah kampuh, di sini tambah kampuh, tambah kampuh. Jadi tambah kampuh keliling teman-teman ya. Nah, ini untuk sambungannya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini saya taruh dulu bagian belakang. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Ini sambungannya seperti ini dengan ini. Nah, ini dengan ini, jadi pas seperti ini. Nah, terus tahap selanjutnya kita membuat pola belakang teman-teman. Sebelum membuat pola lengan, kita buat pola belakang dulu. Di pola depan sudah selesai. Terus selanjutnya kita lanjut ke bagian pola belakang. Sampai di sini mudah-mudahan paham teman-teman. Nanti kalau tidak paham silahkan bertanya. Saya dengan senang hati menjawab. Kalau saya melihat komentar sampean, saya jawab semuanya insya Allah. Mudah-mudahan dimengerti karena ini polanya agak susah-susah gampang gitu teman-teman ya. Karena dia sambung. Kalau memang kurang paham silahkan bertanya. Gitu. Terus kita lanjut ke bagian pola belakang teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian pola belakang teman-teman ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, di sini saya kasih tahu dulu, ini lipatan kain, ini tepi kain teman-teman. Jadi ini sebagai contoh kain yang sudah dilipat teman-teman ya. Ini lipatan, ini tepi kain. Nah, jadi kita taruhkan pola depannya di bagian pola belakang. Kita ratakan sama seperti ini teman-teman. Jadi pola depan dan belakang itu sama teman-teman, karena dia nggak pakai selisih kancing, karena dia bukan kemeja. Nah, jadi seperti ini kita tindih ya. Terus seperti biasa kita naik bahu di ujung bahu di sini naik 6, di ujung kerah sini, di ujung kerukan kerah ini naik 5 teman-teman, seperti biasa ya. Kalau saya ukuran M seperti itu teman-teman. Kita naik 6 cm. 6. Di sini naik 5. Sekarang kita hubungkan seperti ini. Nah, sudah dihubungkan. Terus kita cari sikunya teman-teman, seperti biasa, seperti ini ya. Sama di bagian ujung bahunya juga sama, kita cari sikunya seperti ini. Terus kita cari kerukan kerah bagian belakang. Jadi kita garis siku seperti ini dulu teman-teman. Nah,
terus kita buat kerukannya. Nah, jadi kita buat kerukannya ini karena tadi naiknya di sini 5 cm, kita bagi dua menjadi 2,5. Turunnya 2,5. Seperti ini teman-teman ya. Terus kita garis lurus seperti ini. Sekarang kita buat kerukannya. Jadi kayak gini aja kita buat sebagus mungkin. Nah teman, terus di bagian kerukan lengannya ini, turun lengannya ini kita turunkan, kita garis seperti ini keluar 1 cm teman-teman ya. Kita keluarkan 1 cm agar nanti saat dipakai lebih nyaman. Seperti ini ya. Nah, kita garis aja di sini biar nanti lebih mudah memotongnya. Nah, sekarang pola belakang sudah jadi teman-teman. Terus kita potong. Nah, seperti ini ya. Sudah saya potong teman-teman. Sekarang kita coba hubungkan ke bagian pola depan. Nah, seperti ini ya. Kita hubungkan seperti ini. Jangan lupa teman-teman, di sini harus sinkron juga seperti pola yang saya buatkan kemarin-kemarin. Agak susah sinkron karena lebih kecil nih ukurannya. Nah, sekarang sudah sinkron teman-teman, pola depan dan belakang. Nah, sekarang depan belakang sudah selesai. Bagian sampingnya teman-teman. Nah, terus kita lanjut ke bagian kerukan lengan. Nah, nanti ini polanya saya satukan teman-teman di akhir video ya, agar teman-teman nanti bisa paham. Jadi kita buat lagi pola lengan. Cara membuat pola lengan, kita ukur dulu dari atas ini, dari atas bahu ke turun lengan lingkar dada tadi teman-teman. Dari bahu ukur ke lingkar dada. Ukur ke lingkar dada teman-teman. Jadi dapat di angka berapa ya? Dari puncak bahu ya. Dapat di angka 21,5 teman-teman. Angka 21,5 ya. Angka 21,5. Nah, lanjut dulu, turun pola lengan 21,5 cm. Nah, terus kita lanjut ke bagian pola lengan. Terus teman-teman, ini sudah saya sediakan kertasnya. Sebelum saya lanjut, ini sebagai contoh, ini lipatan kain, ini tepi kain teman-teman ya. Jadi ini anggap sudah dilipat dua teman-teman. Jadi kita separuhnya bikin lengan. Jadi sebelum kita lanjut, kita garis lurus dulu seperti ini. Seperti ini teman-teman. Nah, terus kita keluar 1 cm seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini gunanya untuk bikin lengkung sedikit teman-teman. Dia untuk bagian pola lengan, untuk lengannya ini kita lengkungkan seperti ini.
Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini yang kita ambil teman-teman, garisnya ya. Garis yang ini kita ambil dari sini seperti itu. Terus kita ambil panjang teman-teman. Di sini panjangnya 60 cm untuk panjang lengan tadi ya. 60 cm. Ke garis 60 cm. Terus garis lurus seperti ini. Untuk lingkar tangannya separuhnya 15 cm teman-teman ya. Kita ambil angka 15 cm seperti ini. Nah, di sini teman-teman harus tahu cara mengambil bagian sambungan lengannya teman-teman. Jadi sebelum kita ambil sambungan lengannya tadi, kita ambil dulu untuk turun pula lengan. Nah, jadi turun pula lengan tadi 21,5 cm. Jadi kita ukur dari sini, dari lipatan kain 21,5 cm. Nah, di sini teman-teman jatuhnya 21,5 cm. Jadi di sini angka 01-nya. Nah, seperti ini. Caranya seperti ini teman-teman ya. Kita garis lurus dulu, garis lurus seperti ini. Setelah garis lurus seperti ini, kita masukkan ke dalam sekitar 1 cm. Nah, kenapa dia masuk seperti ini? Karena di bagian sambungan ini dia agak mereng teman-teman, seperti ini ya. Nah, garing ke atas, nanti kalau saat dipakai dia rata seperti ini ya. Terus cara mengambil sambungannya ini teman-teman, jadi sambungan di bagian lingkar dada tadi ada 8 cm teman-teman ya, ada 8 cm. Jadi di bagian lengan sini kita tambah juga 8 cm agar nanti dia ketemu saat disambung. Delapan cm. Nah, seperti ini teman-teman. Terus kita garis lurus. Nah, udah ketemu teman-teman. Setelah itu kita naikkan lagi dari garis ini, teman-teman 1 cm. Seperti ini teman-teman ya, 1 cm. Nah, diukur bisa juga dari sini 1 cm. Nah, seperti ini. Terus kita hubungkan titik ini, titik 1 cm tadi ke titik lingkar tangan teman-teman. Kita hubungkan ya seperti ini. Nah, sekarang jadi yang kita ambil titik ini sama titik ini teman-teman. Jadi kita bikin bundar dikit seperti ini. Nah, agar nanti kalau menjahitnya dia berbentuk lengan. Nah, sekarang sudah selesai teman-teman. Cara membuat polanya sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Terus kita lanjut potong. Nah, seperti ini. Jadi sambungannya seperti ini teman-teman. Nah, sambungannya seperti ini nanti ya untuk bagian lengannya. Jadi kita kalau disatukan dia seperti ini. Coba nanti saya satukan semuanya teman-teman. Ini tambah satu lagi, ini tambah 2 lagi teman-teman. Jadi nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, ini padahal bagian sebelah kanan teman-teman. Jadi
nggak apa-apa lah seperti ini. Nah, jadi hasilnya nanti seperti ini ya, gamis Arab teman-teman. Semoga bermanfaat teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami lah. Nanti kalau mau bertanya silahkan kalau kurang paham, karena ini polanya susah-susah gampang teman-teman. Saya dulu aja susah belajar ini. Terus kita coba satukan teman-teman penampakannya di setelah dianggap, nanti saya akan videokan. Anggap nanti polanya semua jadi satu teman-teman. Saya coba satukan. Jadi yang ini saya tambahkan satu lagi, bagian ini saya tambahkan dua lagi, untuk ini untuk depan belakang, yang ini juga untuk depan belakang. Jadi untuk bagian kirinya harus tambah lagi teman-teman. Kita lihat aja videonya seperti apa. Nah, jadi ini teman-teman hasil polanya yang saya buat tadi. Jadi seperti ini nanti teman-teman. Jadi yang saya buatkan tadi cuman bagian separuhnya saja teman. Jadi ini seperti ini teman-teman ya. Nah, depan belakang dia jadinya. Nah, tadi saya bikinkan polanya dilipat seperti ini. Jadi depan belakang teman-teman. Ini sudah saya satukan, sudah saya bulatkan semuanya depan dan belakang. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Di sini sambungan, di sini sambungan teman-teman, di ini sambungan. Nah, jadi seperti ini ya hasil polanya. Saya akan perdekat teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, sambungan di bagian sini ada selisih. Mudah-mudahan paham lah teman-teman. Nah, seperti ini ya, di sambung samping teman-teman dia. Nah, sampai di sini dulu video saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini, dan juga jangan lupa juga di subscribe ya agar lebih berkembang. Nah, semoga bermanfaat. Nanti insya Allah tahap selanjutnya saya akan membuat tutorial cara menjahitnya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya. Terima kasih teman-teman. Kalau nanti kurang paham silahkan bertanya. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.